Oke, sudah. Sekarang saya coba. Ya teman-teman ya. Untuk bea materai kita lihat ya. Nah, ini beberapa istilah di Undang-Undang Bea Materai ya, dokumen. Jadi bea materai itu apa, nanti merupakan pajak atas dokumen ya teman-teman ya. Jadi yang disebut dengan dokumen adalah sesuatu yang tertulis ya, dalam bentuk tulisan, bahkan juga dalam bentuk cetakan ya, atau elektronik. Kemudian yang dapat dipakai sebagai alat bukti. Nanti memang yang paling penting ini sebagai alat bukti ya, selain juga nanti ada yang memang diperuntukkan untuk selain alat bukti ya, karena dokumen-dokumen yang memang memerlukan diwajibkan untuk pelekatan materai gitu ya, sebagai bukti dari pelunasan ya, pelunasan dari bea materai ya. Ini definisi materai, saya kira teman-teman bisa baca. Kemudian ada yang namanya pemateraian kemudian ya, atau yang lazim dikenal leges leges gitu ya. Jadi pemateraian yang diperlukan ya, pemateraian yang memerlukan pengesahan ya dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri ya, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Kemudian pengertian tanda tangan di sini kira-kira teman-teman bisa baca aja ya. Nah, ini yang baru ya, 10.000. Kalau sebelumnya kan ada yang 6.000 dan 3.000 ya. Ini ada 2 objek yang wajib ya terutang bea materai, yaitu dokumen ya, yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan atau mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata ya. Berikutnya dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ini 2 besaran ya. Kemudian dokumen yang bersifat perdata kita bisa lihat detailnya 1 sampai 8 ya teman-teman ya. Mulai dari perjanjian ya, surat keterangan, surat pernyataan ya, akta notaris ya, kemudian akta PPAT ya, kemudian surat berharga ya, dengan nama dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga ya, dokumen lelang, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta ya, yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan ya bahwa utang seluruhnya ya, sebagai atau sebagiannya telah dilunasi. Yang terakhir dokumen yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, ini yang bukan objek bea materai ya, yang terkait lalu lintas ya, lalu lintas orang dan barang ya, konsumen ya atau BL ya, surat penyimpanan barang ya, surat angkutan penumpang dan barang ini tidak menjadi objek bea materai ya. Bukti penerimaan barang ya, surat pengiriman barang ya, surat lainnya, ijazah ya, tanda terima gaji ya, uang tunggu, uang pensiun, uang tunjangan ya, pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Tidak wajib tidak harus ditempeli materai atau bukan objek bea materai. Tanda bukti penerimaan uang negara ya dari kas, juga dari kas negara ya, juga tidak memerlukan bea materai ya, baik itu kas negara, kas pemerintah daerah ya, bank, lembaga lain yang ditunjuk oleh negara. Ini ya teman-teman ya. Terus ada banyak ya, tadi baru sampai 5 ya, baru 3 tadi ya. Kwitansi juga tidak ya, kwitansi dan jenis untuk semua jenis pajak ya, penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara ya, kas Pemda, bank lain tadi ya. Tanda terima uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi juga tidak memerlukan bea materai ya. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang, surat berharga, surat gadai, tanda pembagian keuntungan, bunga atau imbal hasil dari surat berharga ya, dengan nama dan bentuk apapun, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka kebijakan moneter ya. Undang-undangnya nomor 10 ya tahun 2020 sebagai pengganti undang-undang yang lama ya, yang sudah lebih dari sejak tahun 85 ya, undang-undang itu tidak pernah dirubah, jadi sudah ya
puluhan tahun. Tidak dirubah-rubah ya. Jadi yang terutang, pihak yang terutang ya, kalau itu terkait dengan dokumen ya yang dibuat secara sepihak, maka pihak penerima dokumen ya, dokumen yang dibuat oleh dua pihak, maka masing-masing pihak ya, dokumen berupa surat berharga ya, pihak yang menerbitkan surat berharga ini yang terutang ya, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan tentunya pihak yang mengajukan dokumen. Terakhir, dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, maka pihak yang terutang adalah pihak yang menerima manfaat atas dokumen itu ya. Saya kira ini aja ya untuk bea materai ini apa namanya ciri-cirinya dari materai tempel yang baru ya. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman, saya kira bisa lihat ya dari segi bentuk dan juga yang terutama tentunya dari segi nominalnya sudah berubah ya. Untuk bea materai saya kira itu aja ya. Kita langsung aja gas ke berikutnya PBB dan BPHTB. Saya lihat ya. Memang agak cepat karena banyak yang harus kita bahas ya. Ntar nih kok bukanya lama nih. Padahal 8 GB nih RAM-nya. Tapi prosesornya masih AMD. Oke, PBB ya, PBB, BHPTB dan pajak daerah. Ini ada berapa slide? Ada berapa slide sih? Bentar. Aduh, 105, banyak banget. Mungkin ini enggak semuanya ya, mungkin nanti beberapa halaman aja. Kok bisa banyak begini ya? Jadi ini materinya detail sekali ya, nanti teman-teman bisa baca aja lah ya. Mungkin saya lihat yang inti-intinya aja. Belum saya singkat, ternyata slide-nya masih full. Ya. Ternyata tidak hanya PBB dan BPHTB, ada juga pajak daerah ya. Mungkin saya akan skip aja ya. Ini pengertian pajak PBB ya. Ternyata pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan ya. Mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa sih bangunan milik kita ya, tanah milik kita, bumi milik kita kok dijadikan objek pajak gitu ya. Nah, secara filosofi mungkin teman-teman bisa gali juga ya. Yang dapat saya sampaikan itu karena adanya undang-undang dasar ya, undang-undang dasar kita yang menyatakan bahwa bumi ya kan, air ya, tanah dan air ya, dan kekayaan yang ada di dalamnya gitu kan, dimanfaatkan untuk dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat gitu ya teman-teman ya. Itu salah satu filosofi dasarnya ya. Jadi walaupun memang kita memiliki objek tersebut gitu ya, tapi di situ ada kepentingan umum sebenarnya ya dalam bentuk pembayaran pajak. Itu salah satu dasar kebenaran. Mungkin bisa dicarikan dasar-dasar yang lain ya. Objeknya tanah bangunan ya, termasuk juga jalan dalam kompleks ya, jalan tol juga kena ternyata ya. Makanya kalau kita lihat ternyata luas ya, tidak hanya tanah dan bangunan ya, termasuk kolam ya, kolam ya, pagar mewah ya, tempat olahraga, galangan kapal, termasuk juga ya taman mewah. Ini yang disebut dengan PBB, sektor perkotaan ya, dan pedesaan ya. Galangan kapal, taman mewah, tempat penampungan minyak air gas dan fasilitas lain. Jadi ini pajak daerah maksudnya. Nanti ada yang masuk ke pajak pusat, yaitu yang sektor perkebunan ya, pertanian, perkebunan dan pertambangan ya, perkebunan pertambangan. P3 satunya lagi apa P-nya. Tapi yang kita nah ini ya, ini yang dikecualikan ya, karena ini masuk ke selain tadi masuk ke sektor PBB pusat ya. Ini juga karena adanya kepentingan umum ya, adanya kepentingan umum tadi sehingga tidak masuk ke dalam objek PBB ya. Pasus ya, pasos-pasum lah gitu ya. Kuburan ya, peninggalan purbakala, hutan lindung ya, hutan suaka ya. Kemudian juga barang-barang objek tanah dan bangunan perwakilan diplomatik karena adanya asas timbal balik. Ini asas umum ya di dalam perpajakan, termasuk juga pajak penghasilan ya, untuk perwakilan diplomatik, termasuk juga perwakilan organisasi internasional, dia
Ya, selain dikecualikan dari objek PBB, dia juga bukan ya para pejabatnya gitu ya, diplomat ya, perwakilan diplomatnya dan pejabat-pejabat di badan dan perwakilan organisasi internasional juga merupakan non subjek ya, non subjek bahkan ya. Ya teman-teman ya. Ini cara perhitungannya, teman-teman saya kira bisa update terus ya. Cara perhitungan PBB ya. Ini memang nanti berdasarkan asas official assessment ya. Intinya ini ya. Nah, ini untuk sektor perkebunan kehutanan ya. Jadi ada dua ya. Ada saya tadi untuk sektor pedesaan dan perkotaan ya, itu adalah pajak daerah. Sedangkan untuk pajak pusat itu yang namanya perkebunan ya, pertambangan ya, dan kehutanan ya. Itu masuk ke dalam pajak pusat ya, teman-teman ya. Sektor apa P3 ya. Itu ya. Mekanismenya dengan surat pemberitahuan pajak terutang ya, diterbitkan berdasarkan SPOP ya. Saya kira itu teman-teman. Kemudian ada mekanisme keberatan banding ya. Jadi sebenarnya sama ya dengan KUP ya, di undang-undang tentang BPHTB ini ya, juga mengatur tentang adanya keberatan dan bandingnya. Jadi sama ya. Banding atas apa? Atas SPPT tadi ya, atau SKP ya. Batas waktunya ya 6 bulan sejak diterimanya SPPT. Ini yang membedakan ya, 6 bulan. Kalau di KUP itu kan 3 bulan ya. Nah, ini batas-batas waktunya jadi lebih lama di sini. Bahkan ada yang 1 bulan ya, kalau terkait dengan SKP ya dan STP gitu ya teman-teman ya. Ini contohnya ya, cara penghitungannya. Ya, sekali teman-teman bisa baca aja ya. Ini undang-undangnya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 ya, Undang BPHTB. Jadi ini kalau tadi PBB, sekarang BPHTB ya. BPHTB ini apa tadi? Beda dengan PBB ya, dia itu kaitannya dengan pajak daerah ya, terkait dengan perolehan ya, hak atas tanah ya, atau bangunan gitu ya. Baik itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik rumah susun ya, hak pengelolaan. Ini ya teman-teman ya, saya kira teman-teman bisa baca di sini ya, ada tarif 5% ya. Kemudian DPP-nya dari nilai perolehan objek pajak kena pajak ya. Kemudian nilai perolehan tersebut ya dikurangi dengan nilai perolehan yang tidak kena pajak, yaitu maksimal 60 juta ya, bisa di bawah 60 juta ya. Jadi misalnya nilainya 300 juta ya, maka yang menjadi dasar pengenaan pajaknya untuk dikalikan 5% dikurangi dulu sebesar 60 juta ya teman-teman ya. Khusus untuk hibah wasiat ya maksimal ya 300 juta. Saat terutangnya, saat terjadinya perolehan hak, tempat terulangnya di daerah tingkat 2 atau daerah tingkat 1 ya, kabupaten kota ataupun tingkat provinsi ya. Kemudian apabila kurang bayar terkena sanksi 2% dan bunga maksimal dan maksimal 24 bulan ya. Kadaluarsanya penetapan SPKB-nya adalah 5%. Jadi sama dengan sistem hukum pajak di KUP ya teman-teman ya. Ini contohnya ya, cara perhitungannya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Kemudian ini yang tadi saya katakan untuk NJOP nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak sampai dengan maksimal 60 juta ya. Ditetapkan secara regional ya, tergantung kebijakan dari kabupaten kota ya. Kecuali untuk DKI ditetapkan oleh provinsi ya teman-teman ya. Untuk waris atau hibah, BPHTB-nya dibayar 50% dari BPHTB terutang. Jadi untuk waris dan hibah. Waris, hibah, wasiat ya, dia mendapatkan tarif khusus 50% dari BPHTB yang terutang. Ya, teman-teman. Kira itu nilai perolehan objek pajak ya yang tadi ya. Ini ngulang lagi saya kira bersama. Masih ada 100 slide.
Dasar pengenaannya ya, dasar pengenaannya tadi ya, ada yang menggunakan harga transaksi ya, bisa juga menggunakan ya harga pasar ya. Ya. Dalam hal jual beli dia menggunakan transaksi ya, harga pasar ini dalam hal selain jual beli tentunya ya, tukar menukar, hibah, wasiat, waris ya, pemasukan dalam perseroan ya, pemisahan hak ya, yang mengakibatkan peralihan hak ya, penggabungan usaha ya, peleburan pemekaran usaha, hadiah ya. Kemudian juga risalah lelang juga nanti dari harga transaksi lelangnya ya. Itu ya teman-teman ya. Saya kira itu apalagi untuk BHTB ya. Ini untuk wasiat tadi sudah saya sampaikan, tarifnya 50% ya. Saat utangnya tadi ya, saat utangnya saat mendapatkan perolehan hak. Ya. Ini dirinci ya di sini kapan saat utangnya ya. Saat dibuat atau ditandatangani akta misalnya untuk transaksi ya. Saat tanggal penunjukan pemenang lelang ya. Ini harus dipastikan karena nanti kalau terjadi keterlambatan ya bisa terkena tadi yang namanya sanksi 2% ya. Itu ya teman-teman ya. Tempat pembayaran ya, tempatnya ya di kabupaten, kota atau provinsi ya, di mana tanah ya ataupun bangunan tersebut ya terletak sebagai objek pajak gitu ya, teman-teman ya. Dibayarkan di mana? Di bank ya. Saya kira itu ya. Tata cara pembayaran saya kira ini teman-teman bisa baca. Intinya adalah menggunakan self assessment untuk BPHTB ya. Tidak seperti tadi BPPBB dia menggunakan official assessment ya. Bisa digunakan official assessment apabila ya dilakukan pemeriksaan ya dalam jangka waktu 5 tahun ya. Maka DJP dapat menerbitkan SK BPHTB ya. Kalau sekarang bukan DJP lagi ya, karena BPHTB ini masuk ke pajak daerah, tentunya masuk ke penerimaan daerah ya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian apabila masih tidak dilunasi nanti mengikuti saluran sarana upaya paksa yang ada di Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa sama ya, sampai dengan penyitaan dan seterusnya ya. Kemudian juga wajib pajak bisa melakukan upaya hukum ya. Yang pertama melakukan upaya hukum keberatan ya, banding. Nah, kemudian di sini ada juga upaya hukum berupa pengajuan pengurangan ya, kondisi wajib pajak ya. Kondisi wajib pajak yang ada hubungan dengan objek pajak ya, wajib pajak orang pribadi ya atau yang memperoleh hak ya melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mampu secara ekonomis. Jadi ini fasilitas ya yang diberikan ya dalam bentuk pengurangan ya tadi yang tidak mampu secara ekonomis ya atau yang ya memperoleh hibah ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, intinya adalah tarifnya hanya 50% saja ya teman-teman ya. Saya kira itu ya. Baik untuk BPHTB saya kira ini ya teman-teman bisa baca, ini banyak sekali. Ya, upaya hukum keberatan banding ya. Ini nanti terakhir ya karena ini masih sama dengan upaya hukum yang lain ya, nanti saya bahas khusus ya. Oke, ini banyak contoh-contohnya, contoh-contoh perhitungan saya kira teman-teman bisa. Nah ini ya, jadi sebelumnya memang dikelola oleh DJP ya, tapi dengan adanya desentralisasi sekarang ya dijadikan sebagai ya, potensi bagi penerimaan daerah gitu ya, baik PBB maupun BPHTB gitu ya. Jadi dasarnya undang-undang PDRD ya tentunya, pajak daerah dan retribusi daerah ya, di mana dibagi ya hak pemajakan dalam rangka otonomi daerah ya, memperkuat otonomi daerah dan juga dalam rangka memperkuat sumber-sumber penerimaan daerah. Maka kita lihat dibagi ya, yang tadinya beberapa jenis pajak masuk di pajak pusat ya sebelum undang-undang PDRD seperti sini misalnya PBB dan BPHTB ya. Nah, maka dengan adanya undang-undang pajak daerah dia masuk ke dalam ya jenis pajak daerah. Jadi untuk pajak yang PBB ya tidak semuanya ya. Jadi di sini ada 5 sektor ya. Jadi 2 sektor
dipegang oleh daerah, 3 sektor dipegang oleh pemerintah pusat ya. Yang dipegang oleh daerah yang menjadi kewenangan daerah yaitu sektor pedesaan dan perkotaan. Tadi sudah saya sebutkan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu DJP, yaitu perkebunan, perhutanan dan pertambangan atau sektor P3 ya. Jadi PBB sektor P2 itu dialihkan menjadi pajak daerah termasuk BPHTB. Ya teman-teman, tujuannya tadi sudah saya sampaikan dalam rangka memperluas, dalam rangka apa tadi? Memperluas objek pajak daerah ya, menambah jenis-jenis pajak daerah ya. Kemudian juga memberikan kewenangan ya, diskresi penetapan pajak kepada daerah ya. Ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Kemudian di sektor P2 tadi, pedesaan dan perkotaan juga dibagi lagi ya untuk jatah untuk provinsi 16,2% ya. Kemudian untuk kabupaten ya. Yang sebelumnya sekarang semuanya dikuasai sekarang menjadi jatahnya kabupaten semua ya, kabupaten atau kota ya, kecuali tadi DKI ya. Begitu juga untuk BPHTB ya, semula ada pembagian bagi hasil lah gitu ya, bagi hasil ya. Tapi sekarang sudah menjadi kewenangan ataupun jatah dari kota ya semuanya ya. Ya teman-teman ya. Saya kira ini apa nih? Ya ini unsur-unsur alasan-alasan mengapa PBB P2 ya dilakukan perubahan ya. Dan dampak-dampaknya saya kira teman-teman bisa baca lah ya. Oke, oh, ini sebagian besar ini ya. Mengulang. Ya, tadi baca Pak. Ini banyak sekali ya. Ada 105 slide ya. Baik, saya kira itu untuk PBB dan BPHTB. Banyak sekali ya. Jadi teman-teman bisa. Oh. Dasar PKB juga ada di sini teman-teman. Jadi di slide ini ada pajak kendaraan bermotor juga ya. Pajak rokok juga ada. Jadi lengkap di sini ya. Yang teman-teman mau baca pajak daerah ya. Jadi tadi ada pajak kendaraan bermotor ya, ini ya. Pajak restoran ya, macam-macam ya, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir ya, semua jenis pajak daerah. Ternyata ada di slide ini, saya juga ya rupanya baru lihat. Pajak air tanah ya. Pajak air tanah juga ada di sini ya, teman-teman bisa lihat ya. Pajak air tanah itu ada 2, air permukaan ya, dan pajak ada 2 ya, pajak air itu. Burung walet kena juga. Burung walet juga ada ya. Mana tadi? Kok hilang? Mana sih? Saya juga saking banyaknya nih lupa. Ternyata burung walet juga kena ya. Mana sih tadi? Mana. Nah, ini ya burung walet ya. Jadi pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Ini masuk ke pajak kabupaten kota ya, pajak kabupaten kota. Kalau tadi pajak air juga kabupaten kota ya. Pengalihan pajak provinsi ya, pajak air tanah. Oke, jadi tadinya pajak provinsi sekarang dimasukkan ke kabupaten kota ya. Kemudian ada jenis pajak baru, pajak sarang burung walet ya. Ini pajak pembangunan bangunan tadi sudah ya, BPHTB sudah. Nah, ini jenis-jenis retribusi ya, teman-teman bisa lihat di undang-undang yang baru ya, yaitu undang-undang yang tahun 2009. Sebenarnya diperbarui lagi ya, tapi belum saya bahas di sini ya. Yaitu undang-undang HKPD ya, hubungan keuangan pusat dan daerah ya. Nanti teman-teman cari aja ya. Ada lagi sebenarnya yang terbaru undang-undang, tapi ini minimal jenis-jenisnya tidak terlalu berbeda. Ya, memang di undang-undang HKPD itu lebih sedikit ya jenis-jenis pajak dan jenis-jenis retribusinya tidak sebanyak ini. Itu ya teman-teman ya. Jenis-jenis retribusi tadi banyak sekali, ya, makanya slide-nya banyak. Tarif pajak daerah ya ini juga ada di slide ya, macam-macam, ada yang 10% untuk pajak hiburan ya. Pajak hiburan pun macam-macam ya. Ada yang 0%, ada 5% ya, dan ini tergantung dari kebijakan masing-masing pemerintah daerah ya. Kalau ini contohnya untuk yang Perda DKI ya. Tentunya di daerah-daerah yang lain berbeda-beda tarifnya ya. Saya kira ini menjadi catatan aja ya.
Oke, saya kira itu ya udah. Berikutnya kita masuk ke slide berikutnya tentang apa? Tentang hukum acara di pengadilan pajak. Hukum acara di pengadilan pajak. Jadi ini penting sekali. Kemarin saya sudah sampaikan yang namanya keberatan, ya, yang namanya banding, yang namanya gugatan, ya. Tapi bagaimana sih beracara di pengadilan pajak? Ya, ini saya sampaikan karena sekarang menjadi salah satu jenis bidang hukum yang saya kira cukup berkembang, ya, terbukti dengan jumlah kasus yang juga sangat fantastis kalau saya kira ya di pengadilan pajak, ya. Sebelum pandemi itu bisa sampai 15.000 kasus, ya, 15.000 kasus dalam tempo 1 tahun, ya. Ada 3 jenis sengketa sebenarnya, ya, yaitu sengketa pajak pusat, sengketa pajak daerah, dan sengketa bea cukai. Sengketa pajak daerah tadi tentunya, ya, PBB, ya, kemudian pajak air, pajak reklame, dan lain-lain sebagainya, banyak sekali tadi, ya. Tapi jumlahnya tidak dominan kalau pajak daerah. Itu saya kira menurut sepengetahuan saya tidak sampai 1.000 dalam setahun, ya. Itu hal yang cukup bagus juga, ya, kalau tidak banyak sengketa, ya. Tapi yang justru sangat banyak sengketa untuk DJP, ya, Direktorat Jenderal Pajak, itu bisa sampai 10.000, ya, 10.000 kasus, 10.000 sampai 12.000 kasus setahun, ya. Itu kenapa bisa banyak begitu, ya? Ya, karena memang dari segi wajib pajaknya pun, ya, sangat banyak sekali, ya. Kemudian juga dari segi SKP-nya, ya, surat ketetapan pajaknya. Untuk bea cukai tidak terlalu banyak, hanya sekitar 3.000 satu tahun, ya, 3.000 sampai maksimal 5.000, ya. Jadi sepertiganya dari kasus di Direktorat Jenderal Pajak, ya, teman-teman, ya. Untuk Direktorat Jenderal Bea Cukai kasusnya tentunya tentang bea masuk, ya, impor, baik itu karena nilai pabean maupun karena tarif, ya. Tarif pun bisa karena tarif bea masuk umum, ya, karena klasifikasi barang, dan juga karena adanya tarif khusus yang ada di FTA, ya, Free Trade Agreement. Termasuk juga cukai, cukai jarang sekali, ya. Cukai termasuk jarang sekali, 1 tahun kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak sengketanya. Ada juga bea keluar, ya. Itu, ya, teman-teman. Dan nanti bermuara lagi di Mahkamah Agung dalam bentuk peninjauan kembali, ya, teman-teman, yaitu masuk ke Kamar Tun. Jadi untuk kasus pajak ini nanti di pengadilan di Mahkamah Agung dia akan masuk di Kamar Tun, ya. Nah, ini untuk sengketa pajak, termasuk juga tadi sengketa pajak daerah, ya. Tadi kita lihat ternyata sama, ya, memiliki jenis upaya hukum, yaitu keberatan dan banding, ya. Banding tentunya masuk di pengadilan pajak. Jadi ini masuk ke sengketa pajak, ya. Apa yang bisa masuk ke sengketa pajak di pengadilan pajak? Ternyata tidak hanya keberatan, tapi juga, ya, yang namanya gugatan, ya. Jadi gugatan ini pintu masuk ke pengadilan pajak selain dari keberatan, ya. Selain keberatan, teman-teman nanti bisa masuk ke gugatan, dan gugatan ini pun sekarang menjadi sangat rame, ya, dan dominan, ya, karena tadi, ya, ada celah pintu masuk, ya, ataupun saluran gitu, ya, selain keberatan, karena keberatan ini kan harus bayar, ya, harus bayar dulu, ya, atau nanti kalau keberatan ini terkena denda, ya, kalau kalah di pengadilan pajak dia akan terkena denda, ya. Dia akan terkena denda eh, 50%, ya. Dia akan terkena denda 50%. Gitu, ya. Dia akan terkena denda 50%. Kalau kalah di pengadilan pajak, ya. 100%, sorry, 100%. Nah, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja diubah, ya, menjadi 30% saja, ya.
Pajak kekayaan intelektual nggak ada ya, Pak? Pajak kekayaan intelektual ada ya. Jadi kekayaan intelektual itu kan masuk ke dalam barang barang itu ya, masuk ke dalam barang tidak berwujud ya, barang tidak berwujud. Itu kalau melakukan penyerahan ya, artinya kita melakukan pembayaran, mendapat pembayaran ya, misalnya pembayaran royalti gitu ya. Nah, itu kalau royalti ya, pertama pasti kena nanti oleh si pemberi apa? Pemberi penghasilan ya, pemberi penghasilan misalnya Pak Torik punya hak cipta ya, kemudian dapat royalti. Nah, nanti si pemberi penghasilan, si pemberi royalti ini dia memotong yang namanya pajak ya, pajak dalam bentuk PPh ya. PPh pasal 23. Gitu ya, Pak Firdaus ya, Pak Firdaus ya. Iya. Tarifnya Pak Torik ya. Tarifnya kalau tidak salah lumayan tarifnya ya. Iya, Pak. 2% ya, 2% atau 2% saya lupa ya. Tapi dari gross ya, dari brutonya, dari pendapatannya ya. Itu ya. Kemudian Iya, juga bisa juga terkena PPN ya, PPN juga ya. Atas pemanfaatan ya, pemanfaatannya. Jadi sebaliknya ya, kalau PPN itu yang membayar adalah yang memanfaatkan hak atas kekayaan intelektualnya itu ya. Misalnya Pak Torik ya, sebaliknya nih Pak Torik memanfaatkan hak cipta seseorang gitu ya. Misalnya hak cipta berbentuk rekaman ya, atau berbentuk lagu ya, atau berbentuk karya seni ya, dimanfaatkan oleh Pak Torik misalnya dengan mengkopi ulang ya, kemudian dari hasil kopi ulang itu menghasilkan penghasilan. Nah, kemudian atas penghasilan tersebut membayar royalti ke pemilik hak cipta ya. Nah, maka Pak Torik di situ bisa terkena PPN ya, kalau status Pak Torik sebagai pengusaha kena pajak tentunya ya, pengusaha kena pajak dulu ya, dalam artian omsetnya sudah di atas 4,8 M. Tapi kalau impor ya, kalau Pak Torik sebagai importir, nah itu harus kena itu ya, tidak peduli dia PKP non PKP ya. Kalau importir itu kan kepada barangnya ya. Jadi ketika Pak Torik sebagai importir, nah ya, ini yang menjadi debatable nih, kalau impor ini ya, ya kalau impor tetap bayar ya. Pemanfaatan saya kira tetap harus PKP juga ya. Walaupun impor, kalau impornya itu bukan berbentuk barang ya, tapi hanya dalam berbentuk jasa ya. Nah, itu tetap harus PKP ya. Tetap harus PKP. Kalau non PKP sih nggak harus bayar PPN ya. Nggak harus memungut PPN dari si penerima royalti ya, Pak Torik ya. Tapi kalau impor barang ya, kok bisa impor barang kena haki? Nah ini ya, karena haki ini, pembayaran haki ya, yaitu dalam bentuk royalti, itu masuk ke komponen ya, masuk ke dalam komponen nilai pabean ya. Kalau bapak-bapak teman-teman semua nanti impor ya, misalnya impor barang branded ya, barang branded dalam bentuk barang jadi ya. Nah, tapi ada kewajiban untuk melakukan penyerahan pembayaran pembayaran royalti sesudah importasi ya. Ini juga masuk ke dalam komponen nilai pabean ya. Maka ini terkena PPN ya, terkena PPN. Tapi sebenarnya bukan PPN atas haki ya kalau impor barang, tapi sebenarnya PPN atas barang. Jadi komponen hakinya itu di-attach ya, digabungkan ke dalam komponen barangnya. Itu ya teman-teman. Yang ini kalau yang biasa impor ya, apalagi kemudian memiliki afiliasi di luar negeri. Nah ini kadang-kadang kalau di audit ya, importir itu suka ditambahkan nilai pabeannya, artinya harganya ya, yang tadinya diberitahukan misalnya satu barang itu 100 USD misalnya ya, $100 ya. Kemudian setelah diaudit diketemukan di laporan keuangan yang ada pembayaran royalti ya, atau pembayaran lisensi ya, atau pembayaran prosit ya ke induk perusahaan di luar negeri, itu nanti sama bea cukai biasanya ditambahkan lagi ke dalam nilai yang sebelumnya dibayarkan ya. Jadi pajaknya nambah, yaitu pajak PPN
termasuk juga PPH pasal 22. Itu ya Pak Torik ya. Jadi itu untuk haki ya, ada pajaknya ya, PPN dan PPH. Itu yang saya tahu itu aja ya. Mungkin ada lagi ya jenis pajak yang lain ya. Iya, Pak. Terus kita masih di upaya hukum. Jadi intinya apa? Upaya hukum ada 3 fase ya. Pertama fase di internal DJP, kemudian fase banding dan gugatan, ya, kemudian fase PK gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Untuk di internal DJP sendiri itu sebenarnya ya ada banyak saluran upaya hukum ya, tidak hanya keberatan. Dan keberatan pun sebenarnya hanya terbatas, sangat limitatif ya, hanya pada jenis ya, hanya pada jenis apa? Jenis produk penetapan berupa SKP ya. Baik itu SKP KBT, SKP KB, SKPL, SKPLB, SKPN ya, termasuk SKP apa tadi SKPKB ya, surat ketetapan pajak kurang bayar ya, surat ketetapan pajak nihil. Nah, kemudian diajukan keberatan ya. Nah, nanti produk dari keberatan ini akan dilanjutkan dengan upaya hukum banding. Nah, tapi yang namanya gugatan ini sangat luas sekali ternyata ya, untuk ya undang-undang KUP ya, sangat luas. Jadi dapat saya katakan semua jenis upaya hukum selain di keberatan ya. Objeknya apa ya? Misalnya keputusan pembetulan, ya, keputusan pengurangan sanksi, ya, keputusan penghapusan, ya, keputusan pembatalan, ya. Nah, jadi teman-teman tempuh dulu, ya. Kalau tidak mau aju keberatan, karena keberatan ini kan tadi ada konsekuensi apabila kalah mendapatkan denda 50% di keberatan, ya. Kalau undang-undang KUP, ya. Kalau undang-undang Cipta Kerja menjadi 30%, ya. Kalau belum bayar ya, kalau belum bayar tapi dia aju keberatan. Tapi untuk selain hanya berlaku di upaya hukum keberatan. Tapi selain keberatan, teman-teman bisa manfaatkan ya. Tadi itu selain tidak ada konsekuensi denda, ya juga dari upaya hukum non keberatan ini ya termasuk untuk ya pintu masuk terhadap jenis-jenis terhadap upaya hukum yang gagal di keberatan gitu ya, yang gagal di keberatan. Kenapa bisa gagal di keberatan? Misalnya karena kurangnya formal ya, misalnya terlambat ya, ataupun karena tadi ya tidak bisa biasanya karena keterlambatan dia bisa masuk ke pintu yang lain ya, misalnya pembatalan surat ketetapan ya, atau menggunakan sarana pengurangan atau penghapusan sanksi di pasal 36 Undang-Undang KUP ya teman-teman. Nah, bedanya apa? Kalau keberatan tadi dilanjutkan ke banding di pengadilan pajak, kalau selain keberatan dia masuk ke gugatan ya teman-teman. Nah, di pengadilan pajak namanya banding dan gugatan, ini masuk di PK ya. Itu ya teman-teman. Kemudian mengapa bisa terjadi sengketa ya, tentunya karena adanya perbedaan persepsi ya antara wajib pajak ya dengan fiskus dalam memahami peraturan perundang-undangan perpajakan ya. Gitu ya teman-teman ya. Berikutnya, nah ini ya jenis sengketa yang ada di, jadi kalau kita lihat dari jenis sengketa secara pembuktian gitu ya, ataupun secara proseduralnya, maka sengketa yang ada di pengadilan pajak itu sebenarnya ada 2 jenis, yaitu sengketa formal dan sengketa material gitu ya. Sengketa formal seharusnya tadi ya, gugatan itu adalah sengketa formal ya teman-teman ya. Gugatan itu harusnya sengketa formal ya. Coba ya kalau kita lihat kan gugatan tadi kan ya, kita back ke slide. Gugatan itu kan atas pembatalan ketetapan pajak ya, atas SKP hasil
yang tidak ada hasil pemeriksaannya, ya, atau karena pembetulan itu kan karena adanya kesalahan human error lah gitu ya. Jadi memang sebenarnya secara umum gitu ya, yang gugatan ya termasuk gugatan atas penagihan pajak dengan surat paksa nanti di pengadilan pajak itu adalah sengketa formal harusnya ya, yaitu terkait dengan prosedural tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, sengketa material ini sebenarnya yang ya ada di dalam proses keberatan dan banding gitu ya teman-teman ya. Itu ya. Itu dari segi pembagian kriteria ataupun prosedur sengketa ya, sengketa formal ya. Jadi misalnya formalitas penerbitan, jangka waktu penerbitan satu skep ya, tata cara pemeriksaan itu kalau tidak tidak dijalankan oleh DJP maka dia menjadi cacat formal dan ini menjadi alasan untuk melakukan upaya hukum ke pengadilan pajak. Berbeda dengan sengketa material, di sini sudah masuk ke dalam hitung-hitungan pajak ya, yang kurang atau lebih bayar ya. Kemudian prosedur banding dan gugatan ya. Prosedurnya ini ya. Dasarnya Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Undang-Undang Pengadilan Pajak itu ya mengatur tentang banding. Tadi sudah saya sampaikan banding itu adalah upaya hukum ya terhadap keputusan yang dapat diajukan banding ya. Dalam hal ini adalah keputusan keberatan ya. Kemudian ini ya yang dapat diajukan banding adalah keputusan keberatan. Nah, untuk hukum acara pengadilan pajak ini ada dua jenis hukum acara, yaitu hukum acara cepat dan hukum acara biasa ya. Hukum acara cepat itu untuk memeriksa ya formalitas dari pengajuan gugatan atau banding yang terindikasi tidak memenuhi formalitas ya. Misalnya ya jangka waktunya melebihi 90 hari ya. Surat banding atau gugatannya tidak ditandatangani oleh orang yang berhak gitu ya. Objek sengketa bukan sengketa pajak gitu ya. Nah, itu nanti disengketakan, disidangkan di dalam sidang acara cepat. Mengapa dikatakan sidang acara cepat? Karena memang cepat ya. Dia tanpa menunggu surat uraian banding, tanpa menunggu surat bantahan ya, tanpa ada proses surat menyurat dari kedua belah pihak, dari para pihak, dia langsung disidangkan dan diputuskannya pun cepat dalam tempo 1 minggu gitu ya. Harus sudah maksudnya proses persidangannya itu dilakukan ditunda dalam sidang berikutnya dalam jangka waktu 1 minggu gitu ya. Jadi kalau sidang acara biasa itu biasanya 3 minggu sekali sidangnya. Tapi sidang acara cepat itu tiap minggu dilakukan persidangan. Jadi relatif lebih cepat dari sidang acara biasa. Ya teman-teman. Keputusannya sih bisa lama juga ya. Karena misalnya 5 kali sidang, ya kalau tiap minggu sidang berarti bisa 1,5 bulan baru timbul putusan ya. Bisa 1 bulan lebih. Tapi kalau dibandingkan sidang acara biasa jauh lebih lama ya. Karena tadi 1 kali sidang aja 3 minggu ya. Misalnya 5 sidang ya bisa sampai 5 sampai 6 bulan gitu ya. Itu persidangannya aja, nanti keputusannya bisa sampai 6 bulan lagi ya. Bahkan bisa sampai 1 tahun, bisa 1 tahun lebih ya baru keluar putusan pengadilan pajak untuk pemeriksaan acara biasa. Jadi ini sidang acara cepat intinya masalah sengketa formal tadi ya, formalitas dari surat banding ataupun surat gugatan. Kemudian juga sidang acara cepat untuk kekeliruan ataupun ralat putusan pengadilan pajak ya. Dan tadi ya terkait dengan objek sengketa yang bukan kewenangan pengadilan pajak diputus di sidang acara cepat. Sebenarnya ini kalau di peradilan tata usaha negara ataupun peradilan umum ini yang disebut dengan dismissal proses ya. Bedanya dengan pengadilan pajak ini dilakukan dalam persidangan acara cepat oleh hakim. Ya, kalau di peradilan umum atau peradilan tata usaha negara ini kan menjadi kewenangannya panitera ya atau ketua pengadilan pajak. Nah, yang
selain sidang acara cepat ya yang umum dilaksanakan di pengadilan pajak adalah sidang acara biasa atau pemeriksaan acara biasa. Ini artinya sudah masuk ke pemeriksaan materi ya, dipimpin oleh hakim ya. Kalau acara cepat tadi hakim tunggal, kalau acara biasa hakimnya majelis hakim ya, yaitu 3 orang terdiri dari hakim anggota, hakim ketua ya, hakim anggotanya 2, hakim ketuanya 1, panitera ya. Kemudian terbanding dan pemdan juga pemohon banding. Pemohon banding bila diperlukan. Ya, sebenarnya pemohon banding tidak harus hadir ya, tapi pada kenyataannya tetap harus hadir. Kenapa harus hadir? Karena harus membuktikan, terutama membuktikan legalitas dari penandatanganan surat banding, yaitu dengan menunjukkan akta asli dari perusahaan ya. Apabila tidak hadir dan tidak menunjukkan akta asli dari perusahaan, otomatis dianggap tidak legal, artinya tidak memiliki legal standing. Ya, tidak bisa dibuktikan legal standing dari penyampaian ya penandatanganan surat banding ataupun surat gugatan, sehingga pemohon banding dalam hal ini walaupun di undang-undangnya dinyatakan tidak perlu hadir, tapi pada faktanya ya berdasarkan pengalaman saya, pemohon banding juga harus hadir ya. Karena kalau tidak hadir, yang tadi itu dia tidak bisa menyampaikan ya akta asli dari perusahaannya, kecuali di dalam surat bandingnya sudah dilampirkan akta asli, kan tidak mungkin ya akta asli dilampirkan di surat banding ya, sedangkan surat banding kan dikirimnya sebelum persidangan ya, sebelum persidangan membuat surat banding ya, dikirimkan lewat pos ya atau disampaikan langsung lewat panitera ya. Biasanya kan akta asli itu disimpan ya di perusahaan ya. Nah, tidak mungkin dilampiri ditinggal di pengadilan pajak gitu ya teman-teman ya. Tata cara pemeriksaan ini teman-teman bisa baca, intinya sama dengan sidang-sidang yang lain ya, yaitu sidangnya terbuka untuk umum ya, tapi para pihaknya hanya terbanding dan pemohon banding ya, atau tergugat dan penggugat seperti di TUN ya, seperti di peradilan TUN atau peradilan perdata ya. Jadi tidak ada jaksa, tidak ada penuntut ya. Yang ada hanya 2 pihak, yaitu pihak yang bersengketa yaitu wajib pajak dalam hal ini sebagai pemohon banding atau penggugat, dan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini sebagai terbanding ataupun tergugat ya teman-teman. Ini persyaratan formal banding yang harus diperhatikan. Kalau salah satu dari persyaratan ini tidak terpenuhi, maka banding tadi dinyatakan tidak diterima ya, atau TDD ya, NO ya, need on fair charge apa? Saya lupa ya, need NO itu ya bahasa Belanda ya. Itu artinya tidak dapat diterima ya. TDD singkatannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, 7 ya, 7 persyaratan ya. Diajukan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau ini sih sudah pastilah, jarang saya lihat yang tidak pakai bahasa Indonesia ya. Waktu itu pernah pakai bahasa Inggris, perusahaan asing ya, tapi jarang sekali. Dalam waktu 3 bulan ya. Nah, untuk kasus kepabeanan ini diatur khusus di Undang-Undang Kepabeanan, itu diajukan dalam jangka waktu 2 bulan ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah, kalau mau banding ataupun gugatan di kepabeanan itu ternyata bukan 3 bulan tapi 2 bulan. Nah, ini beberapa salah saya lihat kuasa hukum maju ke pengadilan pajak, dia masih baca pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Tidak dibaca Undang-Undang Kepabeanan yang mengatur secara lebih lex spesialis ya, yaitu 2 bulan. Akhirnya dia mengajukan pada hari ke 86 ya, atau hari ke-70. Sudah lewat dari 2 bulan, sudah lewat dari 60 hari, akhirnya bandingnya dinyatakan tidak dapat diterima TDD ya. Padahal dari perusahaan besar waktu itu ya, lawyernya pun keren ya, nama besar ya, ternyata karena tidak baca undang-undang secara ya detail ya, gara-gara permasalahan sepele telat aja akhirnya ya angus ya, sukses fee yang diharapkan kan, sukses fee-nya lumayan ya kalau kasus pajak mungkin ya. Ya Pak Marulus itu ya 20% misalnya dari ya 5M, wah lumayan kan sekali ya sidang menang gitu kan, kipas-kipas ya, bisa untuk liburan setahun gitu. Tapi gara-gara ya baca pasalnya cuma 1 aja, nggak dibaca undang-undang yang lain ya, nah, telat ya, terlambat ya, daluarsa pengajuan banding dan gugatan itu ya teman-teman ya. Kemudian mencantumkan alasan, ini juga ya, alasan harus sudah dicantumkan di surat banding. Kadang-kadang ya karena terburu-buru ya banding aja ya, alasannya lupa ya.
Ini pun mengakibatkan nanti ditolak secara formal di pengadilan pajak. Dilampirkan surat keputusan. Nah, ini juga ya, beberapa masih saya lihat ya. Ada yang tidak melampirkan surat keputusan yang dibanding. Pak, nanti aja belakangan Pak ngelampirinnya. Oh, nggak bisa gitu. Ini hukum acara, ini hukum formal ya, maka menjadi kunci dari sebuah proses pemeriksaan di persidangan ya. Kelihatannya kan remeh ya. Nah, apa sih Pak? Kenapa nggak bisa dilampirin nanti aja? Tapi yang banyak saya lihat di pengadilan seperti itu ya. Kalau sudah masalah hukum formal ya, hakim itu ya, panitera juga ya sangat ketat gitu ya. Kemudian telah dilakukan pembayaran 50%. Ini khusus untuk kasus pajak khusus untuk kasus kepabeanan ya. Kalau untuk pajak ini berlaku hal yang berbeda karena Undang-Undang KUP mengatur hal yang berbeda, yaitu tidak harus dilunasi 50% ya. Dia boleh tidak membayar tapi nanti ada konsekuensi sanksi sebesar 100% apabila pajak yang belum dibayar tadi dinyatakan terutang oleh oleh pengadilan pajak ya teman-teman ya. Sanksinya berapa? 100% di Undang-Undang KUP, tapi 70% di Undang-Undang HPP ya. Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP ya. Kemudian diajukan oleh wajib pajak atau wakilnya ya. Misalnya ahli waris ya, pengurus ya, atau kuasa hukum. Kalau pakai kuasa hukum, maka harus ada tentunya surat kuasa ya. Surat kuasa khusus ya kepada kuasa hukum. Dan kuasa hukum di sini juga khusus ya. Tidak sembarangan, harus yang mendapatkan izin kuasa hukum dari pengadilan pajak. Ya. Silakan teman-teman yang sudah memiliki ya, kemampuan di bidang perpajakan bisa istilahnya, mengajukan permohonan sebagai kuasa hukum. Nanti bisa beracara di pengadilan pajak. Kemudian gugatan juga sama ya, intinya sama tadi, tapi yang membedakan di sini kalau gugatan jangka waktunya lebih cepat ya, yaitu 14 hari dari tanggal penagihan kalau itu terkait dengan penagihan dengan surat paksa ya. Kalau terkait dengan keputusan selain penagihan itu adalah 30 hari. Misalnya keputusan pengurangan ya, keputusan pembatalan ya, keputusan pembetulan ya. Termasuk bukper ya. Kemarin ada yang nanya tuh Pak Marulus, ada nggak Pak Marulus? Nah, kalau menurut saya bukper bisa masuk ke sini Pak Marulus ya. Jadi memang ada dua opsi, bisa ke TUN, bisa ke pengadilan pajak ya. Tapi kalau dilihat dari definisi gugatan itu adalah tadi ya, adalah keputusan-keputusan lain selain keputusan keberatan. Jadi tapi nanti dicek lagi ya Pak Marulus ya, apakah surat perintah bukper itu bisa digugat di pengadilan pajak. Memang harus di ini lagi ya. Tapi kalau sepintas saya baca dari normanya ya harusnya bisa ya. Harusnya bisa juga digugat di pengadilan pajak. Ya, selain ke pengadilan TUN. Tentunya kalau di pengadilan pajak ada keistimewaannya karena tidak ada lagi upaya hukum banding dan kasasi ya. Ya plus minus lah. Kalau mau cepat inkrah ya di pengadilan pajak ya, tapi kalau mau lebih lebih pasti karena kan kalau masih pengen beracara terus di TUN ya, karena TUN kan ada banding ya, ada kasasi ya. Kalau pengadilan pajak sekali aja ya sidangnya tahapnya, yaitu tahap di pengadilan pajak saja langsung inkrah, tidak ada lagi banding, gugatan ataupun kasasi atas putusan pengadilan pajak. Gitu ya. Jadi bisa ke TUN juga, bisa juga ke pengadilan pajak ya. Saya kira untuk keputusan bukper ya, untuk surat perintah bukper. Itu ya Pak Marulus, kemarin Pak Marulus nanya, saya jawab ke TUN ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Izin OFMK Pak, izin off cam lagi di jalan. Oke, siap. Maksudnya Bapak tadi itu berarti kalau kalau keberatan itu kan di pajak ya, ke Kanwil biasanya ya gitu ya Pak ya. Ya, betul. Lalu banding kita ke PP ya. Ke PP, betul. Ke pengadilan pajak maksudnya. Pengadilan pajak, betul. Atas putusan keberatan. Iya. Berarti singkatannya sampai ke kasasi, sampai ke
PK kasasi apa PK Pak ya? Nggak ada kasasi Pak, langsung PK. PK Tapi ya? PK itu Tapi ke Mahkamah Agung ya Mahkamah PK-nya ya. Agung dan PK itu upaya hukum luar biasa. Jadi putusan pengadilan pajaknya sudah inkrah, artinya sudah bisa dieksekusi, tidak menunda penagihan. Jadi kalau sudah keluar putusan pengadilan pajak ya harus bayar gitu Pak. PK tidak menunda. Terkait petunnya tadi itu Pak, di posisinya di mana? Apa yang kita ajukan petunnya? Kalau petun tadi kan keberatannya kan di pengadilan pajak. Kalau ke Pak, gimana Pak? Yang kemarin Pak Marulus tanya, yang bukper surat perintah pemeriksaan bukti permulaan. Kemarin kan Pak Marulus tanya tuh. Berarti bukper itu kayak apa Pak ya? Kayak kita praper ya jadinya ya, ke petunnya jadinya ya. Kemarin kan saya jawab ketun, tapi kalau saya baca di pengadilan pajak ini pun sebenarnya bisa ke pengadilan pajak juga Pak. Jadi ini ya objek gugatan ya. Coba nanti Pak Marulus pelajari lagi ya. Objek gugatan. Oh siap Pak, siap. Berarti saya kira kalau sama dengan kayak kasus perdata lainnya, kalau misalnya kita praper itu biasanya kita lakukan kan ke pengadilan negeri ya Pak ya. Berarti kalau kasus pajak ini karena dia lex spesialis, berarti kalau ada bukper kita larinya ke petun gitu ya Pak ya? Enggak Pak, ini saya anulir nih Pak, karena saya baca ini. Jadi bisa juga ke pengadilan pajak kalau menurut saya Pak. Jadi kan dia masuk ke sini nih, gugatan ya pasal 23 ya, yang huruf D ini nih. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang penerbitannya tidak sesuai, bukan ini ya. Mana ya, keputusan pencegahan. Ini objek gugatan ya. Sesuai dengan prosedur. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitan tidak sesuai dengan prosedur atau cara yang diatur oleh undang-undangan. Oh, tidak bisa ya. Jadi emang nggak masuk Pak. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Nah ini. Sorry Pak. Ini Pak, masuk yang C dia Pak. Jadi bukper ini masuk yang C. Ya. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 dan 26. Pasal 25 dan 26 ini kan keberatan ya Pak Marulus ya. Jadi bukper saya kira bisa masuk ke sini. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Jadi itu kan kayak pasal sapu jagat lah, pasal 23C ini ya. Jadi segala jenis besiking perpajakan masuk ke ya pasal 23 huruf C ya, besiking perpajakan selain dari keberatan ya, surat paksa selain dari keberatan ya. Itu masuk ke objek gugatan ke pengadilan pajak. Jadi itu ya Pak Samosir. Jadi kalau saran saya kalau dapat bukper sebaiknya ke pengadilan pajak aja dulu Pak. Ke pengadilan pajak aja dulu. Ke pengadilan pajak ya, bukan ke pengadilan negeri ya, enggak ya? Enggak, kalau ke pengadilan negeri sih enggak. Kalau ke pengadilan negeri enggak, itu ke pengadilan pajak. Nanti kita lihat pengadilan pajak apakah menerima sebagai objek sengketa. Kalau tidak menerima, nanti kan timbul putusan TDD Pak, tidak dapat diterima. Di situ menyatakan bukan objek pengadilan pajak, tapi objek tun. Nah baru nanti kita ketun gitu Pak. Gitu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Itu pengalaman saya gitu Pak. Soalnya kalau kita langsung ketun, itu biasanya ditolak ditun. Kalau ditolak ditun, kita mau ke pengadilan pajak biasanya udah telat. Karena kan pengadilan pajak cuma 3 bulan, sidang ditun lama ya. Sidang ditun lama. Tadi kan ada pengadilan tun, ada pengadilan tinggi tata usaha negara ya kan. Belum lagi nanti kasasi. Pasti di pengadilan pajak udah nggak bisa lagi gitu. Nah, jadi saran saya ke pengadilan pajak aja dulu ya, masukin gugatan ya dalam jangka waktu 30 hari. Ingat ya, kalau gugatan atas keputusan pajak ya itu adalah 30 hari. Kalau atas surat paksa ya, surat perintah melakukan penyitaan atau pengumuman lelang itu adalah 14 hari. Itu ya, teman-teman ya. Ini pelan-pelan ya, ini udah mau jam 5 aja ya. Saya kira itu ya. Nah, ini tadi ya. Jadi yang masuk ke pasal 23 huruf C ya. Pasal 23 huruf C tadi putusan bukper dan lain-lain segala macam itu ya. Jadi selain keputusan ini ya,
Yang dimaksud pasal 23 huruf C ini objek gugatan selain dari SKPKB ya, SKP, pokoknya SKP ya, dan juga SK keberatan. Jadi masuk semua kan, ya. Termasuk juga SK pembetulan, ya, STP, ya, SK pengurangan sanksi ini masuk ke gugatan, ya teman-teman ya. Jadi ini menjadi pintu masuk ya, pintu masuk ataupun bisa dikatakan sebagai rumah besar lah ya, rumah besar upaya hukum di bidang perpajakan yaitu pasal 23 huruf C. Ya, ini ya teman-teman ya, ini gambarnya. Jadi teman-teman harus bedakan antara gugatan dengan banding ya. Kalau gugatan ya bisa atas SKP dan SKB, tapi objeknya, alasannya ya, atau istilahnya itu positanya ya, posita ya, bukan rosita ya, posita ya. Positanya karena masalah prosedural ya, prosedural, bukan materi sebenarnya ya. Tapi walaupun nanti biasanya kalau sidang ya materi masuk juga gitu, tapi untuk menjadi alasan utama ya, fundamentum petendi istilahnya, fundamentum petendinya ya, alasan hukum utamanya ya, alasan hukum utamanya adalah karena permasalahan prosedural sebenarnya ya. Itu misalnya SKP-nya tadi ya jangka waktunya udah lewat ya, udah daluarsa atau tidak ditandatangani oleh kepala kantor ya, atau tidak adanya proses pemeriksaan pendahuluan ya. Itu juga atas SK keberatan yang prosedurnya tidak tepat, maka itu masuk ke jangka waktu ya. Berikutnya, kapan SKP tidak sesuai, ini teman-teman bisa baca ya, intinya ini ya, menjadikan SKP ataupun SK keberatan yang cacat prosedur tadi yang bisa menjadi fundamentum petendi, alasan di dalam melakukan upaya hukum gugatan ya. Tentunya karena prosedural tidak dilaksanakan. Nah, ini slide terakhir ya. Belum ya. Teman-teman bisa baca di PP 474 tahun 2001 ya. Tindak lanjut atas putusan gugatan ya. Nah, ini ya, ternyata gugatan itu karena hanya sengketa prosedural ya. Ketika dibatalkan satu SKP ataupun produk hukum pajak ya, maka sebenarnya bisa dilakukan ya penerbitan ulang dari SKP ataupun ya ketetapan pajak tersebut ya, selama jangka waktunya masih ya belum daluarsa ya teman-teman ya. Ini apa? Ya ini tadi ya, apabila ada putusan banding, putusan gugatan, putusan PK, maka dilaksanakan oleh Ditjen Pajak ya, sebagai eksekutornya tetap Direktorat Jenderal Pajak ya. Beda dengan peradilan umum, eksekutornya adalah jaksa ya kalau itu kaitannya dengan pidana ya, atau kaitannya dengan PT-UN itu tidak, eksekutornya juga sama ya, kalau di PT-UN juga eksekutornya adalah tidak ada eksekutornya ya, tidak ada jurusitanya. Eksekutornya tetap kembali kepada pihak pemerintah ya. Nah, ini teman-teman yang membedakan dengan peradilan umum ya. Kalau di pengadilan pajak ini ada tahapan sebelum sidang, yaitu proses jawab menjawab ya. Jawab menjawabnya terjadi di luar persidangan dalam bentuk surat menyurat, yaitu surat uraian banding yang dibuat oleh terbanding atau Direktorat Jenderal Pajak sebagai jawaban atas surat banding yang disampaikan oleh pihak pemohon ya. Kalau di gugatan itu namanya surat tanggapan ya. Istilahnya surat tanggapan, kalau di banding istilahnya surat uraian banding. Jadi jawaban dari pihak pemerintah atas gugatan ataupun banding dari wajib pajak ya teman-teman ya. Jangka waktunya adalah 30 hari ya. 90 hari 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi lama ya. Surat uraian banding 3 bulan. Nanti surat uraian banding nah, mungkin kita langsung ke gambarnya aja. Ini bentuk surat uraian banding ya teman-teman. Ini matriks kita, surat tanggapan ya. Surat gugatan. Ini putusan pengadilan pajak ya. Ini cara menjadi kuasa hukum, teman-teman bisa baca lah ya. Intinya
izin ke ketua pengadilan pajak ya. Ini syarat-syaratnya ya. Intinya yang paling penting ini memiliki pengetahuan di bidang perpajakan. Ini biasanya dibuktikan dengan ijazah sarjana ya dan juga ya sertifikat brevet ya. Tapi tetap harus S1 ya. S1-nya tidak harus hukum, bisa ekonomi tapi tetap harus S1 atau diploma 4 ya. Tidak harus hukum ya untuk pajak. Yang paling penting punya kemampuan di bidang perpajakan dibuktikan dengan sertifikat brevet pajak atau sertifikat ahli kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ya teman-teman. Nah ini ya. Atau yang lulusan D3 pajak ya atau lulusan STAN ya, ini bisa ya, tapi tetap harus S1 dulu dia ya. Tapi untuk membuktikan tadi keahlian perpajakannya cukup dengan ijazah D3 pajak atau kepabeanan dan cukai ya, baik yang diselenggarakan oleh STAN ataupun yang diselenggarakan oleh instansi yang lain. Ya. Saya kira ini untuk kuasa hukum teman-teman bisa baca ya. Ini kartunya seperti ini. Mana tadi kartunya? Ini bentuk surat kuasa ya. Tadi mana kartunya? Ini ya kartunya begini ya. Ini contoh surat kuasa nanti teman-teman yang mau memberikan membuat surat kuasa khusus dalam rangka mewakili di pengadilan pajak bisa nyontoh di sini ya. Ini sudah saya sampaikan. Proses persidangan ini di Undang-Undang Pengadilan Pajak ya, bisa baca lah ya. Nah, jenis-jenis alat bukti ini sama dengan peradilan tata usaha negara ada 5 alat bukti ya, yaitu tulisan, ahli, saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Itu ya. Kemudian alat bukti surat atau tulisan ya. Ya teman-teman, akta autentik. Akta di bawah tangan ya, jenis saksi dan seterusnya ya, teman-teman bisa baca. Pelaksanaan putusan tadi sudah saya sampaikan tetap harus melalui Direktorat Jenderal Pajak tentunya ya, di mana Kepala KPP menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak apabila putusannya mengatakan mengabulkan ya atas kelebihan pembayaran pajak. Ini apa ini? Saya kira itu ya teman-teman ya. Banyak sekali. Udah terima kasih ya. Sudah habis ya. Sekarang kita udahlah cukup lah ya. Kemudian ada satu slide lagi tentang PK. Saya kira teman-teman bisa baca aja ya tentang PK di slide nomor enggak ada ya PK ya. Udah ya. Oh ini upaya hukum wajib pajak itu hampir sama lah ya. Ulang-ulang aja. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanya lagi? Di pertemuan terakhir kita ini alhamdulillah terakhir sekali ini ya. Habis ini kita langsung UTS dan UAS. Dan saya ucapkan mohon maaf lahir batin lah ya. Sebentar lagi puasa 3 hari lagi. Kita sama-sama selamat lebaran semuanya yang lebaran ya ataupun selamat berlibur yang dapat liburan cuti bersama. Kalau Pak Marolu saya kira masih pusing dengan ngurus SPT ya. Selamat dari Kamis, Pak. Sama-sama ya semuanya teman-teman. Saya udah mudik, Pak. Udah di Kalimantan, Pak. Oh, ada Kalimantan. Tenang udah ya. Asli di Bandung, Pak. Di Bandung. Waduh, asli di Bandung. Udah ini juga ya. Berlibur lah ya dengan keluarga mungkin ya. Iya, Pak. Ya. Saya mudik di Jakarta, Pak. Oh, mudik di Jakarta ya. Kampungnya di Jakarta. Yang susah-susah ya, Pak ya. Oh, enggak susah. Soalnya gampang ya, paling jawabannya. Oke, siap. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, saya mohon izin, Lip. Ini sudah saya foto tadi. Anggotanya 13 orang, ya, 12 sama saya berarti ya. Baik, terima kasih izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Yang lain ya, nanti disimak Ya, di terima YouTube. kasih, Pak, untuk materinya. Kalau belum jelas ya. Ya.